Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Melicia Makmur dengan NIM 632407446. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis bahasa pada pidato Perdana Presiden Republik Indonesia ke-8, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Nah, sebelum memasuki pembahasan, saya akan menjelaskan secara singkat isi pidato tersebut. Secara umum, pidato Presiden Prabowo Subianto berisi ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan, serta komitmen beliau untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Nah, selain itu, beliau juga menyampaikan pentingnya persatuan, kerjasama, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberantasan korupsi, ketahanan pangan, dan pembangunan Indonesia ke depan. Berdasarkan isi pidato tersebut, muncul pertanyaan yang menjadi dasar analisis ini, yaitu apakah bahasa yang digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menganalisis pidato ini berdasarkan beberapa aspek kebahasaan, yaitu pembukaan pidato, penggunaan diksi, kalimat efektif, kohesi dan koherensi, gaya bahasa, serta kesesuaiannya dengan kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Pertama, saya akan membahas bagian pembuka pidato. Pada awal pidato, Presiden Prabowo membuka pidatonya dengan salam pembuka dan sapaan kepada seluruh masyarakat Indonesia, seperti kalimat saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Nah, menurut hasil analisis saya, penggunaan sapaan tersebut sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia karena menggunakan bahasa yang sopan, formal, dan menunjukkan rasa hormat pada seluruh pendengar. Sapaan tersebut juga mencerminkan semangat persatuan tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Selain itu, pembukaan pidato ini mampu menarik perhatian audiens karena menciptakan suasana yang resmi tetapi tetap terasa hangat. Aspek berikutnya yang akan saya bahas adalah penggunaan diksi atau pilihan kata. Dalam pidato ini, Presiden Prabowo menggunakan kata-kata yang sederhana tetapi memiliki makna yang kuat seperti bangsa, rakyat, persatuan, pengabdian, kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran. Nah, menurut hasil analisis saya, pemilihan kata tersebut sudah tepat karena sesuai dengan konteks pidato kenegaraan. Selain mudah dipahami oleh masyarakat, kata-kata tersebut juga mampu memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Nah, saya juga tidak menemukan penggunaan bahasa tidak baku maupun bahasa gaul. Jadi, hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato ini tetap terjaga dengan baik. Berikutnya, saya akan membahas kalimat efektif. Berdasarkan hasil analisis, sebagian besar kalimat dalam pidato ini sudah memenuhi ciri-ciri kalimat efektif. Struktur kalimat yang digunakan jelas, sehingga gagasan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Namun demikian, terdapat beberapa kalimat yang cukup panjang. Dalam penyampaian secara lisan, hal tersebut masih dapat dipahami karena didukung oleh intonasi dan jeda berbicara. Akan tetapi, apabila dituangkan ke dalam bentuk tulisan, beberapa kalimat tersebut sebaiknya dipisahkan agar lebih efektif. Selanjutnya, saya akan membahas kohesi dan koherensi. Berdasarkan hasil analisis saya, pidato Presiden Prabowo memiliki kohesi dan koherensi yang baik. Hal tersebut terlihat dari alur penyampaian pidato yang dimulai dengan ucapan syukur, kemudian ucapan terima kasih kepada rakyat Indonesia, dilanjutkan dengan penyampaian kondisi bangsa, visi dan misi ke depan, hingga ajakan kepada seluruh masyarakat untuk bersatu membangun Indonesia. Urutan tersebut membuat isi pidato mudah dipahami karena setiap bagian saling berkaitan. Selain aspek-aspek tersebut, gaya bahasa juga menjadi bagian penting yang perlu dianalisis. Dalam pidato ini terdapat gaya bahasa, repetisi atau pengulangan. Contohnya adalah pengulangan frasa "kita harus" yang diucapkan beberapa kali. Nah, pengulangan tersebut bukan merupakan kesalahan bahasa, melainkan teknik retorika yang bertujuan memberikan penekanan terhadap pesan yang ingin disampaikan. Dengan adanya pengulangan tersebut, pesan yang disampaikan menjadi lebih kuat dan lebih mudah diingat oleh pendengar. Selain repetisi, terdapat pula ungkapan berdiri di atas kaki sendiri. Ungkapan tersebut merupakan majas metafora yang bermakna bahwa Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dan tidak bergantung pada negara lain. Terakhir, saya akan menilai kesesuaian pidato ini dengan kaidah PUEBI. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, secara umum pidato Presiden Prabowo Subianto telah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan kata baku sudah tepat,
pilihan katanya sesuai dengan konteks pidato resmi, serta struktur kalimatnya cukup jelas. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi catatan. Beberapa kalimat masih tergolong cukup panjang sehingga apabila disajikan dalam bentuk tulisan akan lebih efektif jika dipisahkan menjadi beberapa kalimat. Selain itu, pengulangan frasa seperti kita harus dan saudara-saudara memang cukup sering digunakan. Namun, dalam konteks pidato, pengulangan tersebut merupakan teknik retorika untuk memberikan penekanan terhadap pesan, bukan merupakan kesalahan berbahasa. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto telah memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang digunakan bersifat formal, komunikatif, mudah dipahami oleh masyarakat serta sesuai dengan situasi pidato kenegaraan. Adapun beberapa bagian yang tampak kurang efektif, lebih berkaitan dengan karakteristik bahasa lisan dan teknik retorika, bukan merupakan penyimpangan terhadap kaidah bahasa Indonesianya. Demikian hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.